Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau. Anak-anakku yang tercintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa kesehatan, waktu luang yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang lebih besar dari nikmat-nikmat tersebut adalah keislaman dan keimanan kita. Berkaitan dengan materi kita pada hari ini, insya Allah kita masuk ke dalam bab yang kedua mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketahui bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diantara rukun-rukun iman. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama, di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ada, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rizki kepada kita. Tentunya dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita sudah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita berupa implementasi iman kita, yaitu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala secara garis besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengatur kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita sembah, dan Allah Subhanahu wa taala penolong kita di segala macam keadaan kita. Dan yang terpenting lagi yaitu beriman kita secara terperinci, yaitu tafsil, yaitu kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang wajib kita imani. Dan yang terakhir adalah mengerti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melihat kejadian-kejadian alam semesta, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang ada pada diri kita, maka dengan itu kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah apa sih itu iman? Ya, pengertian iman. Di awal kita sudah mengetahui bahwasannya pelajaran kita adalah iman kepada Allah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah apa yang kita benarkan di dalam hati kita. Setelah kita benarkan, lalu kita akui dengan lisan kita. Kita ucapkan dengan lisan kita bahwasanya apa yang kita imankan tersebut adalah benar. Selanjutnya adalah dengan kita beramal dengan anggota badan kita. Konsekuensi yang ada di dalam hati kita, pengakuan di dalam lisan kita, maka konsekuensinya adalah kita beramal dengan anggota badan kita. Keimanan itu bisa bertambah dengan kita
melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keimanan bisa berkurang dengan kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengikuti kehendak hawa nafsu kita atau mengikuti kehendak dari syaitan la'natullah. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita masa kecil Ubay. Ubay diajarin Umi dan Abi tentang Allah. Waktu kecil, Umi dan Abi sering banget nanya Ubay, siapa yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Kayak gini nih. Ubay, siapa yang menciptakan matahari? Karena Ubay sudah diajarin jawabannya, biasanya Ubay jawab Allah. Mana bulannya, Ubay? Coba tunjuk. Masya Allah. Yang menciptakan bulan siapa, Ubay? Ubay jawab Allah. Aha. Ubay, siapa yang menciptakan bunga? Ubay jawab Allah. Kalau semut, siapa yang menciptakan? Allah. Ubay, yang menciptakan Umi siapa? Ubay jawab Allah. Kalau yang menciptakan Abi siapa? Ubay jawab Allah Abi. Kalau Ubay, siapa yang menciptakan Ubay? Ubay jawab Allah. Tapi Ubay sempat salah kira loh. Ubay bilang ke Umi kalau Ubay bisa ciptain pesawat. Berarti Ubay sama kayak Allah dong. Umi langsung jawab, Beda banget Ubay sayang. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta. Kalau manusia sebenarnya lemah. Manusia bisa bikin pesawat, bikin buku, bikin robot. Tapi semua bahan-bahannya Allah yang ciptakan. Besinya Allah yang ciptakan. Pohonnya Allah yang ciptakan. Manusia yang bikin robot juga Allah yang ciptakan. Pintar dan cerdasnya juga atas karunia Allah. Semuanya rahmat dari Allah. Alhamdulillah, Ubay jadi ngerti deh habis dijelasin Umi.
Lama-lama, Ubay jadi ngerti kalau semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Ubay ingat di surat Al-Fatihah ada ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi, Allah adalah Rabb semesta alam ini. Allah yang menciptakan semuanya. Allah sudah ciptain Umi, Abi, ciptain Ubay dari ada di dunia ini. Allah juga ciptain berbagai makanan dan minuman untuk Ubay. Untuk kita semua ya. Alhamdulillah, Ubay tambah cinta sama Allah. Nah teman-teman, ini dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.